Tema renungan malam Natal ini adalah dia bersimpati karena dia pernah merasakan. Pernahkah tidur di kasur spons ukuran panjang 2 meter dan lebar 1 meter di kamar ukuran 2,5 kali 2,5 meter? Nyaman. Bagaimana kalau dibandingkan dengan tidur di kasur yang terbuat dari spring bed yang enak dan mahal dengan ukuran 2 kali 2 meter dan di dalam kamar dengan fasilitas VVIP? Pasti lebih enak dan lebih nyaman lah. Benar sekali. Kalau sudah menikmati kenyamanan kamar VVIP, apakah masih mau kembali tidur di kamar yang lebih kecil dengan kasur yang lebih tipis tadi? Tidak maulah. Lah sudah nyaman sekali, masa mau kembali lagi ke kamar yang tidak enak tersebut dengan kasur yang tidak enak pula? Tidak mau. Itu normal sekali. Sudah menikmati hidup yang enak, sulit dan mungkin tidak mau untuk turun kembali. Namun bagaimana dengan Tuhan Yesus pada malam Natal? Tuhan Yesus adalah pemilik surga yang maha indah, maha kaya, maha mulia, hidup nyaman di surga, dilayani oleh para malaikat. Mau apa lagi ayo? Namun di malam Natal itu, Anak Allah pemilik surga memilih datang ke dalam dunia yang begitu buruk dan kotor. Memilih menggunakan kain lampin yang buruk dan jelek. Memilih tempat tidurnya tempat makan binatang yang kotor. Memilih bangunan tempat lahirnya adalah gua kandang binatang yang kotor. Memilih begitu terbatas, miskin dan sangat lemah. Allah menjadi manusia dengan lahir di dalam kandang binatang. Kata-kata manusia tidak bisa menjelaskan kemuliaan Tuhan Yesus sebagai Allah dengan sempurna. Maka kata-kata manusia juga tidak akan bisa menjelaskan dengan sempurna pengorbanan Tuhan Yesus ini. Perhatikan Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan puncak penderitaan Tuhan Yesus adalah kayu salib. Mengapa Tuhan Yesus mau melakukan pengorbanan yang begitu besar? Karena Tuhan Yesus iseng-iseng saja ingin merasakan hidup susah itu bagaimana sih? Tidak begitulah. Namun karena Tuhan Yesus mengasihi dan peduli kepada kita, supaya melalui pengorbanannya yang puncak di kayu salib, kita beroleh damai dan sukacita dari Allah. Damai dan sukacita yang pernah hilang karena dosa. Dia peduli keselamatan rohani kita. Lalu bagaimana dengan pergumulan-pergumulan kita sehari-hari? Pertanyaannya, kenapa dia memilih lahir sebagai manusia yang begitu miskin? Kan bisa lahir di dalam keluarga dengan ekonomi yang cukupan kan? Namun dia memilih lahir dengan begitu miskin supaya dia bisa merasakan pergumulan kita manusia yang susah. Jadi kalau dia sudah mengorbankan nyawanya untuk kita, masakan dia membiarkan kita keleleran di dalam dunia ini tanpa memberikan pertolongan untuk setiap pergumulan yang kita alami? Tidaklah. Justru dengan memilih menjadi manusia dan telah merasakan begitu beratnya pergumulan manusia, maka Tuhan Yesus bisa bersimpati akan pergumulan kita sebagai manusia. Sehingga tidak mungkin bagi dia untuk tidak menopang dan menolong kita melalui pergumulan hidup ini yang penuh dengan kesusahan. Dia terlalu sayang kepada kita dan dia akan selalu bersama-sama dengan kita untuk menguatkan, menghibur, menopang, dan melepaskan kita dari pergumulan-pergumulan hidup ini. Dia pernah merasakannya, maka dia simpati kepada kita dan pasti akan menolong kita. Terima kasih Tuhan Yesus sudah datang ke dunia menjadi sama dengan kami supaya bisa merasakan dan bersimpati serta menopang kami melalui kehidupan yang berat ini. Akhirnya, selamat Hari Natal dari Billy Liline. Selamat malam, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Amin.